Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum semuanya. Allahu Akbar. Menjada wajada latajan. Innama amalu biniat. Segala sesuatu itu berawal dari niat kita ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar lagi. Harus berapa kali aku mengucapkan Allahu Akbar? Aku di qadarullah ya, ditakdirkan untuk hidup di akhir zaman, dimana semua permasalahan hidup bener-bener ruwet ya, ruwet luar biasa. Di sini tuh pagi ini aku dalam keadaan tidak kurang satu apapun, meskipun badan aku kadang drop, kadang fit ya, karena aku habis menjalani pos operasi angkat rahim ya. Sudah berapa tahun aku tidak memeriksakan diri aku, dan aku tidak pernah menggunakan BPJS karena aku tidak pernah mau memanfaatkan fasilitas pemerintahan ya. Jadi aku selalu berusaha untuk mengobati sebagai upaya preventif dari dari pengobatan yang sebenarnya harus berjalan ya. Minimalnya aku setahun sekali memeriksakan diriku ke rumah sakit, karena aku mengalami kalau kita mah pos operasi ya, seharusnya ya, tapi aku tidak pernah melakukan hal itu ya, karena sesuatu hal. Dan sebenarnya aku tidak mau sebenarnya aku pingin bikin fasilitas kesehatan sendiri ya. Maksudnya gini loh, seperti askes, seperti yang aku buatkan ya, tidak pernah dipakai sama sekali. Itu askes masih utuh ya. Kalaupun aku sakit, malah nyuruh aku ke ke sahabatnya ya, yang Dr. Haji Jajuli waktu itu ya, bukan Dr. Soekarmat. Dr. Haji Jajuli itu atasannya ya, bos apa. Jadi itulah ya, jadi aku tidak pernah menggunakan askes ya, dan aku tidak pernah mengobati dengan tangannya sendiri, karena aku itulah ya, hanya sahabatku yang kenapa ya, mungkin karena terlalu sayang jadinya kayak gimana gitu lah. Oke lah ya, ini menyangkut akhir zaman. Di sini tuh kalau yang aku ceritakan ya, ketika ada banjir bandang, gempa, longsor, puting beliung, di situ ada mukjizat, ada kelebihan, ada keajaiban. Di situ pula ada sesuatu hal yang benar-benar yang kalau kita dahsyatnya itu luar biasa gitu ya. Di sini tuh di sini tuh aku berharap semua orang fokus pada kegiatan masing-masing, jangan mengurusi urusan orang lain gitu ya. Intinya begini, dimana ada satu orang atau sekelompok orang atau sebagian orang yang menggugat, maka akan berbalik malah jadi tergugat gitu ya. Di sini tuh dahsyatnya akhir zaman ini yang membuat sulitnya hidup di akhir zaman. Kenapa sampai Allah itu, kalau kita mah menspesialkan umat-umat akhir zaman, karena hal-hal seperti itu, masalah-masalah seperti itu gitu. Jadi sebagian orang yang merasa sesuatu aku tidak bicara rugi atau untung ya. Di sini tuh jadi janganlah akhir zaman ini fokus amal baik, budi baik itulah ya, kepada mungkin sebagian orang. Kalau amal budi baik tuh kayak tapi di sini ada jarak dengan orang-orang yang sekiranya mensyukurkan Allah. Kita boleh misalkan masuk atau singgah, atau kalau kita mah berpapasan atau bersalaman maksudnya gini loh, kita kenal dengan semua komunitas gitu. Ada yang kaum musyrikin juga kan, kita tidak tahu ya. Tapi di sini gimana lagi, udah Allah menakdir seperti itu. Cuman gini, berbuat baik, berbagi kebaikan itu ya di situ. Karena di sini tuh ruwet ya, sebenarnya begini ya, dalam hidup ini yang salah
akan ketahuan salah. Tapi di sini tuh dibuat seperti rekayasa ya. Banyak rekayasa akhir zaman ini. Asal jangan rekayasa cinta ya, tidak bisa ada yang merekayasa cinta. Cinta itu emang bisa dibikin-bikin. Mau berapa tahun? Misalkan kayak gini, aku ingin menginginkan kamu, terus dengan perdukunan, dengan apalah, sampai berapa tahun? Akhirnya kan kepentok sendiri istilahnya. Kalau giliran udah mendapatkan jodohnya ya repot juga, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi di sini diamlah, semuanya itu duduk di kursinya masing-masing, di porsinya. Karena sini sulit ya. Akhir zaman ini sudah kealaman sama aku. Makanya di sini aku tidak pernah percaya lagi kayak gini gitu. Bukan tidak percaya lagi. Aku ini selalu percaya amaluna amalukum gitu ya. Entar Allah lah dengan sendirinya yang akan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena akhir zaman ini gambling ya, antara kekuatan iblis dengan kekuatan Allah. Jadi di sini tuh kalau dibilang aku sudah mengalami sendiri. Jadi kalau bagi ada orang-orang, sekelompok orang, sebagian orang dari sebagian besar yang suka sedikit-sedikit ada masalah dikit, misalkan saling lapor melapor, malah ribet ya. Di sini tuh akhir zaman ribet, masalahnya ribet sekali, ruwet ya. Itulah kelebihan umat akhir zaman selama dia berada di jalan yang benar, berusaha semampunya membela orang-orang yang tertindas dan terzalimi ya, dari mulai tumbuhan, hewan, dan orang-orang yang membutuhkan ya. Di sini tuh sebenarnya begini, saksi, kenapa Allah menjadikan saksi alam? Karena di saat manusia sudah tidak ada tidak ada kebaikan lah ya kepada sesamanya, maksudnya maka Allah menjadikan alam semesta ini, maksudnya alam bukannya kekuatan dajjal atau dajjalnya ya, karena dajjal mah udah seperti itu. Jadi di sini alam yang lain, maksudnya itu alam kan Allah tuh menciptakan banyak ya. Jadi dijadikan saksi apakah dia tuh orang baik atau enggak. Jadi alam yang berbicara. Kenapa? Karena banyaknya karena manusia sudah tidak bisa memberikan dia itu benar atau salah gitu kan. Kalau kita mah kita di alam kubur itu kan saksinya bumi langit. Siapa yang banyak amalnya maka akan terbuka lebar, dilebarkan kuburnya. Siapa yang amalannya buruk gitu ya, maka akan disempitkan. Itu sudah qadarullah ya. Di sini tuh akhir zaman tuh ruwetnya tuh apa sampai Allah menspesialkan umat akhir zaman. Karena ini permasalahannya jangan pernah sesekali kayak kita menggugat sesuatu hal, karena akan berbalik menjadi tergugat. Itulah akhir zaman. Ini sudah kealami sama aku ya, karena hal-hal masalah pribadi waktu itu ya, dan aku tidak pernah mau ya, tapi karena keadaan waktu itu. Jadi di sini tuh menggugat sesuatu hal, tetapi jadi tergugat kitanya gitu ya. Jadi di sini tuh hebatnya akhir zaman itu karena rekayasa tipu, itulah seperti itu. Makanya kenapa kemarin alam murka mungkin ya, karena di sini mana sih kalian ini masih ingin ingin berlangsung hidup apa enggak gitu kan. Semua orang tidak mau kiamat lebih cepat, bener gak? Kalau aku berdoa sama Allah, ya Allah buruan tuh kiamat, berarti des semua ya. Kayak kemarin ya, kebakaran hutan, mau nggak? Yuk. Terus gunung meletus. Doa apa lagi yang harus kuucapkan? Ini bukan untuk di sini aja ya, tapi semuanya gitu ya. Karena di sini tuh yang aku pikirkan hanya generasi muda ke depan. Kasihan gitu loh. Semuanya ya. Di sini tuh terutama di sini ya. Di Indonesia ini banyak pesantren, tapi banyak juga perdukunannya. Di sini gamblingnya tuh di sini. Dan mungkin dajjal tuh betah di sini kali ya. Dajjal betah di sini. Emang ada dajjal? Ya kita tidak tahu lah ya. Pokoknya di sini kehebatan umat akhir zaman ini. Ya ini harus ku sampaikan karena sekarang ini periodenya kita fokus ke kegiatan masing-masing. Tidak ada yang tidak bisa fokus. Ya. Ada yang berbuat baik terus aja gitu. Ya. Di sini tuh karena apa? Satu hal terbuka, maka akan terbuka semuanya.
Jadi satu permasalahan, seseorang misalkan terbuka kesalahannya, maka akan semuanya terbuka kesalahannya. Jadi semuanya merembet gitu. Itulah akhir zaman. Karena ini kita sedang mengalami global apa ya? Global apa ya? Kalau dibilang mah, lah itulah disitulah global. Kalau global teknologi masih mending ya. Global relationship, asal jangan relationship love ya. Jadi di sini tuh apa ya? Aku tipe orang yang ingin menguji, ya, mana orang yang benar-benar tahan uji, maksudnya gini, yang kuat, mana orang-orang yang benar, mana orang yang tulus mencintai aku, menyayangi aku, dan aku berusaha untuk kalian melakukan sesuatu hal itu dengan cara seperti itu, aku pun bisa gitu. Jadi di sini tuh apa ya, akhir zaman ini ya tidak ada jalan lain selain fokus. Tidak ada yang bisa tidak dilakukan ya. Di sini tuh keadaan aku sudah kadang fit, kadang enggak nih. Tapi aku apa ya, selalu ingin mengasih tahu ya. Di sini tuh berhubungan dengan apa yang pada akhirnya apa aku katakan. Kamu ini harus jadi biro konsultan. Loh, biro konsultan, kata aku teh sama suami kamu harus jadi apa ya, biro konsultan sampai apa aku